Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Rifkia Muhaimin. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari uh, kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Riko Surya Pradana. Nah, di sini ide bisnis yang saya bikin adalah bisnis kedai kopi lokal. Nah, fokus utama kita ada 10. Yang pertama adalah gagasan ide bisnis, yang kedua ada analisis pasar, yang ketiga analisis eh, yang ketiga strategi pemasaran, yang keempat analisis produk, yang kelima proses produksi, yang keenam rencana pengembangan produksi, yang ketujuh analisis keuangan, yang kedelapan analisis SWOT, yang kesembilan strategi dalam menganalisis SWOT, yang kesepuluh adalah hasil dari produksi. Nah, gagasan ide. Nah, sebelum itu mengapa saya ingin membuat membuat kedai kopi ini? Karena uh, tidak semua orang semua orang bisa membuat kedai kopi. Namun kebanyakan itu membuat kedai kopi yang hanya itu saja, dan tidak banyak orang itu menghilangkan kekhasannya dari membuat kedai kopi tersebut, dan juga mungkin membuat kedai kopi hanya mementingkan penghasilannya saja. Tetapi saya membuat kedai kopi ini tidak hanya seperti itu, namun pemilihan tempat dan juga penggunaan merek kopi juga saya pertimbangkan. Nah, ini membuat kedai kopi lokal namun yang unik dari kedai kopi pada umumnya. Nah, itu yang seperti saya bilang tadi, saya itu membuat yang unik, yang berbeda dari kedai kopi yang lain. Uniknya dari mana? Yaitu saya akan menjual kopi khas dari daerah saya lahir, yaitu dari Bondowoso. Nah, perlu kita ketahui kan, Bondowoso itu hanya terkenal dari tape manisnya saja, dan semua orang tahu Bondowoso itu hanya menjual tape manis yang produk terkenalnya dari Bondowoso. Namun ada uh, kopi yang terkenal juga dari Bondowoso, yaitu ini ada tiga, ada Arabica Java Ijen, Arabica Blue Mountain, dan Robusta Java Ijen. Nah, ketiga kopi ini merupakan kopi yang paling populer lah dari Bondowoso ini, yang paling banyak peminatnya. Nah, makanya dari itu saya ingin menjual brand kopi ini di kedai kopi lokal saya yang khas dari Bondowoso ini. Dan saya juga ingin menjual di daerah Kota Malang sini gitu. Nah, dalam menganalisis pasar. Nah, segmentasi pasar yang pertama. Segmentasi pasar ini tujuan dari target penjualan saya ini dari kalangan anak kuliah sampai para penikmat kopi. Ada para anak-anak kuliah, mahasiswa kuliah, terus para pekerja kantoran, dan juga para penikmat kopi. Nah, dan juga dari segi penjualan. Nah, saya nanti akan memilih tempat yang strategis dalam membangun kedai kopi ini. Yang pasti saya akan menjual di dekat-dekat daerah lingkungan mahasiswa, dan tempat keramaian seperti perkantoran ataupun tempat keramaian lainnya. Namun yang menjadi titik fokus saya itu tidak langsung berada di lokasi ramai itu, tapi agak lebih ke dalam, yaitu untuk mendapatkan nuansa yang lokalnya, nuansa tradisionalnya. Karena saya mempunyai konsep kedai kopi saya ini tidak hanya untuk minum kopi saja, tetapi untuk menikmati rasa kekhasan kopi dengan nuansa yang lokal, dan apa sangat dapat vibes-nya untuk melaksanakan kopi khas dengan budaya tertentu, yaitu budaya dari khasnya dari budaya Bondowoso itu. Nah, untuk menganalisis kompetitor, seperti yang kita semua tahu bahwa banyak brand-brand kopi dari luar yang ya brand-brand besar lah yang menjual kopi di malam ini. Jadi
Mungkin itu sedikit menjadi hambatan ya bagi saya untuk menjual kopi khas lokal dari daerah suatu tempat. Nah, tapi kita tidak perlu takut ya. Tapi kita, tapi kelebihan dari kompetitor tersebut adalah memberi banyaknya berbagai varian rasa ya seperti americano dan lain-lain ya. Saya juga kurang tahu apa brand-brand lokal yang berbagai macam varian rasa itu. Tapi kelebihan dari produk kopi saya dari Bondowoso itu yang akan saya jual di kedai kopi saya itu yaitu menjual rasa khasnya tersebut, yaitu khas yang benar-benar kopi daerah lokal Indonesia gitu, yang benar-benar ditanam dari tanah pribumi gitu. Itu yang bikin salah satu keunggulannya. Karena menurut saya tidak semua orang yang minum kopi itu uh, menyukai berbagai macam campuran varian rasa kopi. Kan pasti ada para penikmat kopi itu meski ataupun baru orang yang mau minum kopi itu ingin merasakan rasa asli kopi tanpa ada rasa campuran tanpa berbagai macam campuran itu. Nah itu contohnya dari kopi khas yang Bondowoso saya itu. Nah untuk tren pasar ini saya tuh ingin menjual kopi dengan nuansa yang tradisional dengan vibes yang sangat jadul lah saya bilang. Tapi jadul bukan berarti ketinggalan zaman ya teman-teman. Cuma uh, saya tidak ingin melupakan kekhasan daerah saya tinggal gitu. Jadi nanti konsep dari kedai kopi saya itu uh, akan saya hiasi dengan nuansa kayak gambar-gambar dari khas Bondowoso seperti singo ulung, singo edan, dan berbagai macam ornamen-ornamen yang khas Bondowoso akan saya taruh di di kedai kopi saya supaya orang-orang yang belum pernah datang ke Bondowoso itu dapat merasakan nuansa yang kurang lebih sama lah meskipun ada sedikit yang berbeda, tapi setidaknya orang berpikiran oh jadi seperti ini ya di Bondowoso ada kesenian ini ya seperti itu. Dalam strategi pemasaran itu kita ada dua, ada dari pemasaran digital dan kemitraan UMKM dan produsen lokal. Nah, dalam pemasaran digital ini nantinya dari awal membangun kedai kopi ini sampai selesai akan saya promosiin atau saya juga sebar melalui teman-teman saya dan juga akun menggunakan platform yang uh, seperti Instagram, Facebook, WA itu akan saya sebarluaskan melalui media situ dan juga nantinya jika sudah benar-benar saya ada waktu luang, saya juga akan membuatkan akun khusus mengenai kedai kopi yang saya bikin itu untuk mereport lah kegiatan sehari-harinya, tentang karyawan, tentang keramaian, tentang beberapa pengunjung yang merasakan kopi saya. Akan saya mungkin sedikit ada kayak testimoni bagaimana rasanya kopi. Akan saya sedikit wawancara itu bagaimana rasanya kopi Bondowoso tersebut. Tuh. Untuk kemitraan UMKM dalam urusan lokal dan seperti yang di awal ya, karena saya ini membawa kopi khas dari daerah saya Bondowoso, saya ini juga turut serta membantu industri produsen lokal yaitu yang dari Bondowoso itu, dan saya nanti akan uh, bekerja sama dengan salah satu produsen kopi yang di Bondowoso itu letaknya di dataran tinggi Ijen Raung, dan saya akan bekerja sama untuk menjual produk kopi itu di kedai saya. Oke. Dalam analisis produksi. Nah, kita ada 3 dalam analisis produksi ini. Yang pertama ada bahan baku, peralatan perlengkapan, serta proses produksi. Nah, seperti yang saya bilang barusan, bahan baku saya itu utamanya semua berfokus dari produsen dan UMKM yang telah kerjasama dengan saya, yaitu di daerah dataran tinggi Ijen dan Raung.
untuk peralatan dan perlengkapan. Nah, meskipun saya menggunakan produk lokal dan nuansa kafe saya ini terkesan tradisional, tapi tetap saja saya menggunakan peralatan dan perlengkapan yang lumayan canggih ya, yang eh, kekinian. Jadi tidak menghilangkan, tapi yang tidak menghilangkan rasa dan eh, aroma dari kopi khas daerahnya itu tersebut. Nah, untuk proses produksinya nanti dalam setelah selesai membangun kedai dan telah siap untuk melakukan proses berjualan dan produksinya itu, saya juga dibantu oleh satu teman saya. Jadi saya tidak sendirian untuk mengelola kedai kopi ini dan dibantu dengan satu teman saya. Jadi dalam kedai itu ada dua yang bekerja, saya dan satu teman saya. Nah, proses produksi ini dimulai dari mencari lahan kosong untuk saya jadikan tempat untuk membangun, bukan lahan kosong sih sebenarnya teman-teman, cuma kita mau berfokus kepada mencari rumah kosong ya, rumah kosong atau ruko untuk saya jadikan, saya sewa untuk saya jadikan kedai kopi ini. Dan juga nanti seperti yang saya bilang di awal tadi, saya juga akan menambahkan lukisan-lukisan khas Bondowoso, ornamen-ornamen yang khas Bondowoso supaya orang tahu bahwa oh ini gini ya ternyata ya orang apa vibes dari Bondowoso ya seperti itu. Dan juga dalam proses produksi ini saya juga akan bermitra dengan UMKM dan produsen lokal yang ada di Bondowoso itu. Dan saya berharap ya 3 produk lokal terbaiknya dari kopi Bondowoso ini yang seperti ini, Arabica Java Ijen, Arabica Blue Mountain, dan Robusta Java Ijen, semoga bisa tiga-tiganya saya jadikan produk utama dari kedai kopi saya. Nah, untuk rencana pengembangan usaha ke depannya nanti, jika kedai kopi saya ini udah benar-benar ramai, benar-benar bisa dibilang sukses lah ya teman-teman. Dan itu yang pertama itu ada, saya akan jika para penikmatnya itu semakin banyak dan jika saya kekurangan tempat atau lahan itu untuk membangun apa membuat karyawan saya itu menunggu di luar mungkin karena ingin membeli itu, saya akan menambah apa ya, yang utama ini kopi lokal semakin banyak diminati oleh para penikmat kopi. Nah, saya harap itu tidak semua orang itu tidak hanya merasakan kopi yang dari luar, kopi internasional yang berbagai macam varian rasa ya. Nah, saya ingin semakin banyaknya orang yang mengetahui, wah ternyata kopi khas lokalnya tidak kalah enak ya, atau ada khas rasa tertentu, khas rasa yang unik dari rasa lokal, dari kopi lokal dengan budaya dari Bondowoso gitu ya. Karena kan tiap daerah ini memiliki karakteristik tanah yang sedikit berbeda ya dari daerah yang lain ya. Nah, dari itu kan pasti ada rasa yang unik yang sedikit berbeda dari kopi yang lainnya. Apalagi kalau kita membandingkannya dari kopi lokal dan kopi internasional itu kan pasti sudah jauh berbeda. Kopi internasional itu sudah banyak campuran rasanya, berbagai macam varian rasa, sedangkan kopi lokal ini tidak banyak campurannya dan lebih mengutamakan rasa khas asli daerah tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu, jika ada modal lagi, saya akan membuat cabang di tempat yang berbeda, mungkin sedikit agak jauh dari tempat yang lokasi yang awal, tapi tidak 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 berbeda jauh konsepnya ya. Dengan yang pertama ya, seperti membuat kedainya dengan nuansa tradisional, dengan menggunakan apa lukisan-lukisan, ornamen-ornamen yang khas Bondowoso, mungkin itu masih tetap saya pertahankan ya, karena balik lagi saya ingin memajukan budaya Bondowoso saya di kedai kopi yang saya bikin ini. Nah, yang pastinya saya juga turut serta membantu produsen dan UMKM setempat. Nah, dengan adanya usaha kedai kopi saya ini, saya ingin produsen dari kopi Bondowoso ini semakin luas, semakin besar, dan semakin mengekspor, bukan menjualkan produknya ini
lebih jauh lagi, tidak hanya di Jawa Timur, tapi ke seluruh Pulau Jawa ataupun nanti ke seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia ini. Jadi kopi Bondowoso ini semakin dikenal di nasional, secara nasional ini. Selanjutnya ada analisis keuangan. Nah, dari mulai eh, saya mencari ruko atau rumah untuk bahan produksi saya, sampai balik modal akan saya jabarkan di sini. Nah, ini dari modal awal saya sudah rincikan saya masukkan ke tabel-tabel ini ya. Dari biaya bahan baku itu biaya bahan oh maaf ya, ini ada kesalahan dalam peletakan tabel. Nah, sebenarnya modal awal itu yang ini dari sewa tempat, renovasi dan dekorasi sampai biaya lain-lain ya. Jadi modal awal itu sebenarnya dari sewa tempat. Sewa tempatnya itu saya itu dari sebesar 20 juta. Untuk renovasi dan dekorasi saya buat bayangan kurang lebih nanti 5 juta ya teman-teman, dari ornamen-ornamen dari Bondowoso dan juga dari Kusen Lukisan. Nanti saya akan langsung ngambil atau saya beli langsung dari daerah Bondowoso supaya saya tetap menjamin keasliannya produk yang dari Bondowoso dan saya beli dari Bondowoso itu. Nah, untuk peralatan kopi seperti yang saya bilang tadi, saya meskipun konsepnya itu tradisional, saya tetap akan menggunakan peralatan yang teknologinya lumayan menjamin ya, lumayan bagus ya. Untuk bahan baku awal, uh, saya akan bekerjasama dengan produsen dari Bondowoso dan saya uh, menghitung kurang lebih saya akan menggunakan modal awal saya sebesar 22 juta untuk uh, modal awal kopi yang saya akan jual di kedai kopi ini. Nah, untuk biaya lain-lain itu saya perkirakan untuk biaya jaga-jaga ya, saya taruh sebesar 1,5 juta. Jadi eh, total modal awal pengeluaran saya adalah 30 juta. Mohon maaf ya. Jadi ini operasional bulanan dan modal awal ini tabelnya terbalik saya namanya, sekali lagi saya mohon maaf. Nah, jadi total modal awal saya dalam membangun dalam membangun kedai kopi ini sebesar 30 juta. Nah, setelah saya hitung, jika kita penjualan harian rata-rata ada 20 cangkir kopi dalam 20 orang ataupun eh, rata-ratanya 20 cangkir kopi dan per cangkir kopi itu saya jual dengan harga 10.000, jadi pendapatan harian saya itu kurang lebih 200.000 per harinya. Nah, dan jika kita akumulasikan dan kita rata-ratakan di 30 hari, dan 30 hari dikali 200.000 sama dengan 6 juta. Jadi kita bisa mendapat 6 juta per bulan. Tapi balik lagi, ini jika pendapatan rata-rata harinya adalah 20 cangkir kopi dan itu konsisten linear selama 1 bulan. Nah, terus kita ke operasional bulanan. Nah, baik lagi teman-teman, ini tabelnya ada yang di atas sini. Jadi jika biaya bahan baku ini tadi awalnya 2 juta dan setelah dihitung jadi 200.000 per bulannya itu 200.000, saya itu 2 juta ini tadi dibagi 1 tahun, tapi saya ambil lebihkan jadinya 200.000. Nah, dan untuk gaji karyawan. Nah, seperti yang saya tadi ceritakan bahwa saya itu dibantu oleh satu teman saya dan saya itu bekerja 2 orang di kedai kopi itu. Nah, teman saya ini karena saya ini bukan asli Malang dan saya itu uh, mengajak teman saya yang orang Malang dan otomatis dia tidak terlalu banyak hidup di kota Malang, maksudnya dia tidak tidak kos dan tidak bukan anak perantau lah, jadi dia tuh tetap rumahnya di rumah Malang. Jadi mengapa gaji karyawan saya sangat kecil, yaitu cuma 600.000 ya, karena balik lagi ini adalah kedai kopi pertama saya dan saya juga tidak menaruh banyak modal di sini. Jadi mungkin ini hanyalah gaji karyawan utama, gaji karyawan sementara saya sampai saya mendapatkan balik modal, baru nanti setelah itu
semakin lama gaji teman saya ini akan saya naikkan, gitu. Untuk biaya sewa sendiri ini saya hitung dari sewa tempat tadi 20 juta dibagi dengan banyaknya bulan, 12 bulan, jadinya 1,6 juta ini. Nah, untuk listrik dan air saya akumulasikan sebesar 400.000 per bulannya. Nah, untuk biaya lain-lain ini seperti yang pertama, saya itu men, memikirkan hal-hal yang di luar teknis. Jadi siapa tahu kan ada eh, cangkir pecah ataupun kursi ataupun mejanya ada bermasalah, itu jadi saya siapkan ada dana daruratnya lah di biaya lain-lain ini. Nah, seperti itu. Jadi setelah di total biaya operasional bulanan saya per bulannya adalah 3 juta. Terus laba bersih. Nah, untuk perhitungan laba bersih bulanan ini, jika saya mendapatkan pendapatan sebesar 6 juta, jika pendapatan bulanan saya 6 juta dengan biaya operasional 3 juta, maka laba bersih yang saya dapat per bulannya adalah 3 juta. Seperti itu, teman-teman. Dan balik modal. Nah, jika tadi total investasi awalnya saya 30 juta dan laba bersih bulanannya saya ada 3 juta dengan yang penjualan itu stabil selama 6 juta per bulan, saya akan balik modal dengan lumayan cepat ya ini. Jadi waktu balik modalnya 30 juta dibagi 3 juta sama dengan insya Allah 10 bulan udah bisa balik modal ya jika penjualannya ini stabil ya. Nah, untuk menganalisis SWOT ini, yang pertama dari strength, kedai kopi lokal saya menawarkan nilai tambah melalui konsep budaya lokal yang unik. Nah, ini benar sekali teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, saya menjual kopi khas daerah lokal. Dan yang saya tonjolkan adalah rasa kopi yang lokal dan juga nuansa untuk menikmati kopinya itu di tempat kedai saya yang nuansa klasik tradisional itu teman-teman. Weakness memerlukan usaha untuk lumayan besar untuk dikenal banyak orang. Ya, balik lagi, saya menjual kopi khas Bondowoso yang tidak terlalu banyak orang tahu dan di tempat yang bukan di Bondowoso tapi di tempat di Kota Malang ya, dan otomatis dan mayoritas orang Malang tuh tahunya Bondowoso itu hanyalah kota tape yang menghasilkan tape yang manis, bukan kopi. Maka itu sebuah tantangan untuk menarik pelanggan dengan para penikmat kopi, para pekerja kantoran ataupun para mahasiswa untuk merasakan kopi yang benar-benar lokal, tapi dia masih kurang tahu gitu tentang kopi tersebut. Nah, selanjutnya adalah opportunity atau peluang. Minat orang-orang penikmat kopi masih banyak yang lebih memilih kopi lokal. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tidak semua orang itu menyukai kopi dengan berbagai macam campuran varian rasa seperti kopi nasional itu. Pasti para penikmat kopi masih ingin merasakan nikmatnya kopi yang ditanam di tanah sendiri, tanah Indonesia ini, dan uh, mendapatkan vibes vibes minum kopi yang sangat syahdu, sangat nyaman, ya, seperti itu. Terus yaitu adanya persaingan antara kopi lokal dan nasional ya itu seperti tadi ya. Sebaliknya itu tapi balik lagi pasti ada kelebihan dan kelemahan antara kopi lokal dan kopi nasional ya. Tapi keunggulan dari kopi lokal kita tuh juga memajukan UMKM dan produsen setempat ya, terutama dari daerah saya udah Woso gitu ya. Oke, selanjutnya strategi dalam menganalisis SWOT. Strength-nya adalah menggunakan produk lokal, pastinya akan membantu perekonomian instrumen. Nah, ini seperti yang saya bilang barusan, juga turut membantu produsen produsen lokal. Jadi semakin banyaknya orang yang merasakan minum kopi lokal itu juga membantu perekonomian dari UMKM produsen dari Bondowoso tersebut. Weakness. Produk lokal tidak mempunyai varian rasa yang banyak seperti luar dan jadi akan sedikit menjadi kesulitan untuk produk lokal, tetapi produk lokal punya rasa khas. Nah, itu bedanya. Kunci dari bedanya itu tidak memiliki banyak varian rasa tetapi mempunyai rasa yang khas akan budaya daerah setempat. Opportunities. Minat para penikmat kopi terhadap rasa asli kopi masih lumayan banyak karena menurut survei tidak semua orang penikmat kopi benar-benar menikmati kopi yang diminumnya. Nah, itu teman-teman, tidak semua orang suka kopi yang dari luar, kopi yang berbagai macam varian rasa.
ada orang-orang, masih banyak ya menurut saya yang suka kopi tuh bener-bener kopi khas yang dari cara eh, menghirup aromanya, terus menyeruputnya itu yang bikin orang-orang suka terhadap kopi-kopi khas lokal itu, teman-teman. Nah, untuk treats, meskipun adanya persaingan tersebut, bagi para penikmat kopi pasti memiliki preferensi yang berbeda, baik dari rasa, nuansa, kedai, dan lain sebagainya. Nah, karena eh, kedai kopi saya itu bernuansa klasik tradisional, pasti orang yang datang ke sana akan merasakan nuansa tradisionalnya, nah, nuansa budaya Bondowosonya itu. Nah, yang membedakan eh, kopi lokal dan internasional. Jika kalian pergi ke kopi nasional, pastikan yang disuguhkan kan nuansa-nuansa kayak zaman kekinian lah, dari tempat duduknya itu yang enak, terus semuanya serba teknologi, semua serba bagus. Tapi kedai saya memberikan nuansa yang klasik tradisional yang berbeda. Nah, ini yang terakhir adalah hasil produksi. Nah, kedai kopi saya ini menggunakan produk asli lokal yang mendorong industri dan UMKM setempat dan turut serta dalam mengenalan produk lokal kopi khas Bondowoso supaya lebih banyak dikenal oleh para kopi. Nah, akhirnya ini saya cantumin beberapa produk kopi yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama ada Arabica Blue Mountain Ijen Raung, Robusta Java Ijen, dan Arabica Java Ijen. Nah, seperti itu. Sekian tugas kewirausahaan yang telah saya bikin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.